Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan saya kembali di pertemuan ke-11 di mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi lokasi. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang perencanaan kapasitas atau capacity plan, pada pertemuan kali ini akan membahas tentang strategi lokasi. Nah, teman-teman, lokasi menjadi salah satu faktor penting di dalam menjalankan bisnis dan operasional karena secara langsung lokasi yang kita tentukan akan berdampak dengan produksi atau bagaimana daya serap suatu produk atau jasa yang kita jual di dalam sebuah market yang ada. Nah, biasanya di dalam menentukan strategi lokasi ini, kita perlu memperhatikan beberapa faktor. Untuk lebih jelasnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materinya. Yang pertama adalah definisi dari strategi lokasi itu sendiri. Kemudian kita membahas tentang penentuan tujuan dari penentuan kenapa kita memerlukan penentuan lokasi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Kemudian ada dua bentuk kategori biaya dalam penentuan lokasi, kemudian lokasi perusahaan dan jasa, dan bagaimana cara menghitung untuk menentukan lokasi di dalam strategi lokasi itu sendiri. Nah, kita lihat yang pertama teman-teman, bahwasanya kita harus memahami terlebih dulu layout atau lokasi. Kalau kita lihat, apakah biasanya lokasi itu kita berikan ke dalam sebuah bisnis atau operasional, itu pasti ada beberapa yang mungkin bisa menjadi kebingungan untuk kita dalam menjalankan bisnis dan operasional itu sendiri. Nah, karena itu biasanya sangat membingungkan karena keduanya membahas mengenai penempatan peralatan perusahaan. Nah, karena tadi kita membahas tentang lokasi dan layout. Nah, kalau bicara tentang layout, layout adalah tata letak mesin dan peralatan termasuk perkantoran yang berkaitan dengan kegiatan operasional internal dari perusahaan. Kemudian kalau kita bicara lokasi adalah tempat di mana perusahaan beroperasi yang dikaitkan dengan kegiatan operasional eksternal dari sebuah perusahaan. Nah, dua aspek tersebut baik itu layout maupun lokasi menjadi faktor yang terpenting di dalam kita menjalankan bisnis dan operasional yang kaitannya bagaimana nanti lokasi yang kita buat, layout yang kita buat itu menarik pasar yang ada, khususnya terlebih itu adalah customer di dalam kita menjalankan bisnis yang nantinya itu menjadi salah satu aspek yang perlu kita perhitungkan. Kemudian kalau kita lihat di dalam tujuan penentuan lokasi, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penentuan lokasi perusahaan adalah untuk memperoleh manfaat lokasi yang efisien bagi perusahaan. Nah, ketika kita membicarakan yang namanya efisien di dalam menjalankan atau membuat strategi lokasi ini, apa bentuknya? Nah, bentuknya itu ada dua. Ya, yang pertama adalah efisiensi dari sisi penyerapan informasi, kemudian yang kedua adalah efisiensi dari sisi operasional. Nah, kalau kita bicara informasi yang ada, berarti informasi yang diberikan atau yang ditekankan kepada customer atau market yang ada. Nah, kalau kita lihat di dalam efisiensi dari penyerapan informasi itu menekankan mudahnya hubungan dengan berbagai macam pihak, baik itu pemerintahan, perbankan, rekanan, kemudian pertemuan dengan para pelanggan dan calon pelanggan. Itu kalau kita bicara penyerapan informasi. Kemudian kalau kita bicara dari sisi operasionalnya adalah kegiatan fisik yang ingin dicapai dalam mendapatkan bahan baku, kemudian sumber energi, sewa tanah, kemudian untuk nantinya dibangun sebuah pabrik yang ada, sehingga nanti itu berkaitan dengan pajak, ya, pajaknya murah atau strateginya agak jauh tapi pajak murah, atau secara sewanya juga murah, kemudian sumber energinya masih recommended untuk dicapai, kemudian pengiriman bahan bakunya misalnya dari bahan baku mentah ke dalam sisi operasionalnya itu mudah untuk kita lihat.
Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang terpenting di mana dari sisi operasional biasanya itu menekankan ke cost yang ada. Sehingga nantinya mungkin banyak juga pabrik yang secara strategisnya itu jauh dari perkotaan, tapi secara aspek operasionalnya itu murah. Nah, itu juga yang akan menjadi pertimbangan ketika kita menjalankan sebuah bisnis dan operasional itu sendiri. Kemudian, kalau kita lihat di dalam faktor penentu lokasi, teman-teman harus memahami bahwasannya ada sisi input, ada sisi proses, dan ada sisi output. Nah, sisi input itu menjadi salah satu faktor masukan kita sebelum kita memproses, kemudian ada output di dalamnya. Sehingga dari proses-proses tersebut kita harus membuat secara keberlangsungan, artinya ada sustain di sana, keberlanjutan. Input berlanjut ke dalam sisi proses, proses juga berlanjut ke dalam sisi outputnya. Kalau kita lihat di dalam faktor penentu lokasi ada pertimbangan dari sisi input, yaitu berhubungan dengan para supplier. Antara lain misalnya kita melihat faktor kemudahan untuk mendapatkan bahan baku. Dari segi operasional, ketika kita semakin mudah mendapatkan bahan baku, kos yang dikeluarkan itu juga semakin murah. Kemudian kemudahan dalam mendapatkan tenaga kerja yang murah. Artinya bukan notabene perusahaan mencari tenaga kerja yang murah ya, tapi artinya secara dari segi operasional ya, operasional di dalam perusahaan pasti dong kita harus meminimalisir kos yang dikeluarkan. Makanya kita harus mencari mendapatkan kemudahan bahan baku, kemudian mendapatkan tenaga kerja yang murah, kemudian juga kemudahan dalam transportasi, kemudian juga kemudahan dalam mendapatkan air. Nah, biasanya banyak pabrik ya itu adanya di wilayah pesisir. Kenapa? Karena pesisir itu tadi misalnya bahan bakunya gampang, kemudian transportasinya mudah karena bisa masuk perahu secara langsung, kemudian tenaga kerjanya juga murah. Nah, itu dari faktor sisi input. Kemudian kita masuk ke dalam sisi proses. Kalau tadi kita membahas dari sisi proses itu input itu sendiri, sekarang kita membahas dari segi prosesnya di dalam berkaitan dengan penciptaan produk yang dalam kaitannya adalah kegiatan operasional dari bisnis dan manajerial. Nah, yang pertama adalah kondisi tanah, baik itu harganya, kemudian iklimnya, ada banyak gangguan atau tidak, kemudian aksesnya itu seperti apa, itu harus diperhatikan di dalam segi penciptaan produk yang dalam kaitannya adalah kegiatan operasional. Kemudian adalah peraturan lingkungan hidupnya, itu seperti apa, baik peraturan daerah, kemudian peraturan provinsi, mungkin nanti peraturan kota, itu juga kita perlu perhatikan di khususnya di dalam peraturan lingkungan hidupnya. Kemudian peraturan pemerintah mengenai pajak dan upah buruh. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang terpenting juga yang perlu kita perhatikan dan kita perhitungkan di dalam menjalankan strategi lokasi itu sendiri. Kemudian bagaimana kita melihat tanggapan masyarakat setempat terhadap perusahaan kita. Apakah ada kritisi-kritisi di sana, ada perlawanan-perlawanan atau ketidaknyamanan ketika kita menjalankan atau membuka sebuah perusahaan di dalam suatu lingkungan. Kemudian adalah kemudahan memperoleh utility seperti gas, listrik, dan air. Makanya kalau kita lihat teman-teman mungkin pernah melihat di daerah kawasan industri apa, kawasan industri Jababeka, atau ada di Cikarang atau di Karawang, kawasan industri JTK di Tangerang. Itu kan juga yang secara utility-nya gampang karena dibuat oleh pemerintah sehingga memperoleh utility yang dibutuhkan oleh pabrik tersebut. Kemudian transportasi, misalnya kita lihat dari sarananya tol atau misalnya ada pelabuhan di sana, kemudian ada akses jalan yang bagus. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian ada industri yang mendukung. Biasanya di dalam kawasan industri ya, dalam kawasan industri
itu menjadi salah satu faktor yang mendukung. Kenapa? Mungkin ada industri yang mensuplai atau menjadi supplier dari bisnis kita di dalam satu lokasi atau satu wilayah. Itu kalau kita lihat pertimbangan dari sisi prosesnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi output yang ada, kita harus melihat kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi. Ekonomi menjadi salah satu faktor yang membuat kita menjalankan bisnis berdasarkan dengan faktor ekonomi atau perkembangan ekonomi yang ada. Kenapa? Daya jual kita, daya beli masyarakat itu kan pasti dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Entah itu adanya kenaikan dari segi bahan baku, kemudian bahan bakarnya, kemudian secara transportasinya, akomodasinya, itu juga berkaitan dengan yang namanya ekonomi. Kemudian kalau kita melihat ada yang namanya faktor politik. Faktor politik ini menjadi salah satu juga yang perlu dicari dan kita perlu tahu informasinya. Kenapa? Ketika kita melihat sebuah keputusan politik yang ada di negara kita, itu pasti berdampak dengan keputusan yang ada lanjutannya. Entah itu dari segi ekonomi, entah itu dari sosial budayanya, entah itu dari aspek-aspek yang lainnya. Biasanya itu dipengaruhi oleh yang namanya faktor politik itu sendiri. Kemudian ada teknologi. Teknologi menjadi salah satu faktor juga yang perlu kita cari informasinya. Kenapa? Karena teknologi suka tidak suka, kemudian mau tidak mau, di dalam kita menjalankan sebuah bisnis, biasanya customer melihat faktor teknologinya saat ini. Kenapa? Karena teknologi ini menjadi salah satu aspek yang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ikuti. Dan beberapa segi bisnis pasti sekarang sudah masuk ke dalam visi digitalisasi. Nah, itu juga menjadi salah satu yang mungkin menjadi bentuk bisnis yang saat ini dicari oleh banyak masyarakat. Kemudian adalah kemudahan dalam melayani konsumen. Kenapa? Karena konsumen is a king, karena customer itu atau konsumen itu adalah raja. Sehingga bagaimana kita melayani seorang konsumen atau seorang customer dengan mudah. Artinya mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus membutuhkan konsumen atau kita melayani konsumen sedemikian rupa dengan layanan-layanan yang memudahkan. Makanya kita harus lihat dari sisi outputnya. Kemudian ada kemudahan berhubungan dengan para rekanan seperti pihak bank, kemudian sebagainya. Dalam kaitannya dalam sebuah ekosistem bisnis, ya, ekosistem bisnis, kita pasti harus menjalin kerjasama, baik itu dari perbankan, kemudian dari segi governance-nya, kemudian dari segi nantinya adalah misalnya customer itu sendiri. Kenapa? Karena hubungan ini perlu kita jaga, sehingga misalnya kalau kita punya rekanan bank, sewaktu-waktu ada masalah kita tidak langsung berdampak begitu pesat. Atau ketika kita menjalin hubungan dengan pemerintah lewat peraturan-peraturan baru, kita mengetahui aturan tersebut dan kita bisa menindaklanjuti aturan tersebut. Nah, itu dari segi outputnya. Tadi kalau kita sudah bahas sisi input, sisi proses, kemudian kita sudah membahas dari sisi outputnya, maka kita harus tahu bagaimana nanti dalam menentukan sebuah lokasi itu harus melihat dari tiga sisi tersebut, baik dari sisi inputnya, dari sisi prosesnya, dan dari sisi outputnya. Nah, kemudian teman-teman, ada faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Biasanya ada keputusan daerah. Keputusan daerah ini bisa lewat yang namanya peraturan pemerintah, perpu, perda, ataupun peraturan kota. Nah, biasanya keputusan daerah itu satu, keinginan dari perusahaannya seperti apa. Kemudian ada nggak sisi yang menarik, ya. Menarik artinya itu misalnya ada budayanya seperti apa, pajaknya seperti apa, iklimnya seperti apa, itu juga kita perhatikan. Kemudian ketersediaan sikap serikat pekerja dan upah tenaga kerja diasumsikan dengan UMP yang ada di situ seperti apa. Kemudian ketersediaan layanan umum. Kalau kita membuka sebuah pabrik yang mass production misalnya, pasti harus meng-hire berapa banyak orang atau berapa banyak tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini tidak mungkin
ya bekerja tanpa adanya layanan umum yang tersedia di daerah tersebut. Makanya kita lihat dan kita perhatikan dulu, ada nggak tersedia nggak layanan umum tersebut. Kemudian ada peraturan lingkungan hidup setempat, misalnya ada izin pengolahan limbahnya seperti apa, kemudian ketika memproduksi itu limbahnya dibuang kemana, itu harus diperhatikan peraturan-peraturan mengenai tentang lingkungan hidup di daerah setempat. Kemudian ada intensif dari pemerintah, misalnya ternyata kita menjadi perusahaan atau industri yang secara lokality itu mengakomodasi ya dari segi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, berarti kita mungkin nanti mendapatkan intensif dari pemerintah itu sendiri. Kemudian kedekatan dengan bahan baku dan konsumen. Nah, ini menjadi salah satu yang terpenting juga, bagaimana bahan baku itu dekat dan pabrik kita itu harus dekat dengan konsumen yang ada atau customer yang ada. Ini menjadi salah satu yang harus kita dasari untuk menentukan sebuah keputusan dari lokasi itu lokasi bisnis atau usaha kita tersebut. Kemudian ada biaya tanah dan pembangunan, seperti apa regulasinya, kemudian izin pembangunannya seperti apa, kemudian biaya pajaknya seperti apa, itu kita perlu perhatikan di dalam keputusan daerah yang ada. Kemudian ada keputusan lokasi. Keputusan lokasi ini ukuran dan biaya lokasi. Misalnya kita membuka di daerah A berapa, B berapa, C berapa, itu harus kita buat tabelnya dulu, dan kita harus estimasikan perhitungan biayanya gimana, perizinannya gimana, dampaknya seperti apa ketika kita membuka pabrik atau usaha di lokasi tersebut. Kemudian sistem transportasinya seperti apa, kemudian pembatasan daerahnya seperti apa, kemudian kedekatan kepada jasa atau pasokan atau di dalam rantai pasok atau supply chain manajemennya seperti apa, kemudian ada nggak permasalahan dampak dari lingkungan hidup ketika kita membuka di lokasi tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, ada dua kategori biaya lokasi yang biasanya kita kenal yang namanya tangible cost dan intangible cost. Tangible cost atau biasanya kita sebut adalah biaya nyata. Biaya nyata itu biaya langsung, dapat dikenali dan dapat dihitung secara tepat. Misalnya biaya layanan umumnya, biaya tenaga kerjanya, dan biaya bahan baku serta pajak. Kalau biaya intangible cost ya, biaya yang sulit untuk ditentukan dan tidak dapat dihitung. Biasanya kualitas pendidikannya yang mempengaruhi tenaga kerja kita, iklimnya yang mempengaruhi keberlangsungan ekosistem bisnis kita, standar hidupnya yang mempengaruhi tadi tenaga kerja juga, fasilitas transportasi yang mempengaruhi distribusi pasok dari produk yang kita jual, kemudian sikap masyarakat. Itu kan yang tidak terlihat atau intangible cost. Sehingga biasanya orang-orang terdorong setelah melakukan tangible cost di dalam menjalankan bisnis, dia harus bisa memprediksi biaya yang tidak nyata atau intangible cost melewat apa? Lewat prediksi-prediksi di dalam menentukan biaya atau lokasi itu sendiri. Nah, beda dengan tangible cost yang kita bisa lihat secara nyata dan sudah mungkin ada aturan-aturannya. Tapi kalau biasanya tangible cost ketika kita melihat, oh kita membuka sebuah pabrik di daerah A, ternyata ada ormas di sana yang menjadikan sikap masyarakatnya itu menolak pabrik kita. Nah, itu kan harus ada win-win solusi supaya keberlangsungan operasional bisnis kita berjalan, dan kita juga harus memberikan feedback terhadap sikap masyarakat yang seperti itu. Nah, itu juga masih terjadi di daerah di beberapa daerah di Indonesia yang umumnya kita harus melihat itu sebagai intangible cost ya. Karena tidak bisa diprediksi dan kita harus bisa mempersiapkan itu menjadi dana darurat atau dana yang tidak diduga ketika kita membuka atau menjalankan sebuah bisnis, baik kaitannya di dalam operasional bisnis itu sendiri. Nah, itu juga menjadi satu yang harus nantinya teman-teman pahami dan harus teman-teman perhitungkan ya, ada tangible dan ada intangible cost. Kemudian lokasi perusahaan jasa. Kalau kita melihat perusahaan jasa memiliki ciri yang berbeda dalam pengolahan produknya. Adanya interaksi antara konsumen dengan perusahaan penghasil jasa itu mengharuskan perusahaan jasa dekat dengan konsumen. Kenapa? Karena dia mencari
orang-orang yang membutuhkan jasanya kan pasti harus dekat dengan konsumen itu sendiri. Nah, ada yang perlu kita perhatikan di dalam strategi lokasi pada industri jasa, misalnya adalah daya beli di wilayah yang dapat menarik konsumen. Seperti apa daya belinya itu kita perhatikan, mampu nggak nanti misalnya kita menjual jasa kita. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayahnya. Kemudian ada nggak persaingan di wilayah tersebut, kemudian kualitas persaingannya seperti apa, kemudian kita harus menentukan keunikan lokasi perusahaan dan pesaing, kemudian kita melihat kualitas fisik fasilitas dan bisnis sekitarnya, kemudian ada kebijakan operasional perusahaan, dan terakhir adalah bagaimana kita memahami peningkatan kualitas manajemen. Itu adalah strategi lokasi pada industri jasa. Nah, ada cara-cara dalam menentukan sebuah lokasi. Yang pertama, secara garis besar dalam menentukan lokasi perusahaan itu bisa dibagi di dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah faktor-faktor yang bersifat kualitatif dan faktor-faktor yang bersifat kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif adalah sesuatu yang pernah kita dengar dan sering kita dengar. Ya, ada hal-hal yang bisa diperhitungkan, ada hal-hal yang tidak bisa diperhitungkan. Kaitannya nanti bagaimana caranya untuk menentukan sebuah lokasi dari bisnis dan usaha yang kita akan jalankan. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, pemilihan lokasi perusahaan bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah pembobotan faktor, ya. Kemudian ada yang namanya break even, kemudian ada gaya tarik memusat, kemudian ada metode analisis potensi hierarki atau AHP. Nah, metode evaluasi alternatif lokasi itu bisa kita pahami bahwasanya yang pertama itu ada metode pemeringkatan faktor atau factor rating methods. Kemudian ada analisis titik impas atau locational break even analysis. Kemudian ada metode pusat gravitasi atau center of gravity methods. Kemudian ada metode transportasi atau transportation model. Nah, di dalam metode evaluasi alternatif lokasi ini, kalau kita lihat yang pertama adalah faktor rating method, sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya-biaya yang sulit dievaluasi. Kemudian kalau analisis titik impas atau locational break-even analysis itu adalah sebuah analisis biaya volume produk untuk membuat perbandingan ekonomis di antara alternatif lokasi yang ada. Kemudian kalau metode pusat gravitasi atau center of gravity methods itu sebuah bisnis yang atau sebuah perhitungan secara teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi yang paling baik untuk titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Kemudian yang berikutnya ada model transportasi atau transportation model. Itu adalah sebuah teknik untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok ke beberapa titik permintaan sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total. Itu adalah metode evaluasi alternatif dari lokasi itu sendiri. Nah, dalam proses langkah-langkah metode pembobotan faktor, kita harus memahami atau menentukan faktor-faktor yang dianalisis itu apa, daerahnya, lokasinya, seperti apa. Kemudian tentukan bobot masing-masing faktor dan bobotnya itu harus 100%. Kemudian menentukan lokasi-lokasi alternatif, kemudian dari nilai skor masing-masing lokasi berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan. Misalnya harga tenaga di lokasi A berapa, lokasi B berapa, dan seterusnya itu kita tentukan. Kemudian kita hitung total bobot skor masing-masing lokasi alternatif dengan mengkalikan bobot masing-masing faktor dengan nilai skor pada masing-masing lokasi alternatif. Kemudian baru kita bisa bandingkan total bobot skor masing-masing untuk mendapatkan lokasi alternatif. Nah, kita memilih nilai total bobot lokasi alternatif yang paling besar. Kalau kita lihat contohnya seperti ini, ya. Ini faktor-faktornya, teman-teman bisa lihat ini faktor-faktornya. Kemudian ini pembobotannya, kalau kita lihat ini sudah 100 ya, total dari keseluruhannya. Kemudian kita lihat nih bobotnya di Bandung, di Surabaya, bobot skornya berapa. Kemudian kita lihat
potensi yang paling besar itu yang mana. Ternyata kalau kita lihat potensi yang paling besar adalah ini ya, di mana kita lihat potensinya 20, kemudian Surabaya adalah 17,5. Dengan menggunakan model pemeringkatan faktor, maka didapatkan hasil lokasi yang strategis untuk lokasi perusahaan adalah di Bandung. Nah, ini ya dibandingkan dari Surabaya, karena ini lebih tinggi dibandingkan Bandung yang lebih kecil 48,5. Ini faktor bobotnya yang harus ada 100%. Ya, ini skor yang didapatkan Bandung misalnya segini, kemudian ini. Nah, kemudian kita hitung, ini adalah proses yang pertama dengan menggunakan model pemeringkatan faktor. Kemudian kita masuk ke dalam metode break even point. Kalau kita lihat bahwasanya di dalam analisis yang ditekankan pada biaya-biaya yang dijadikan lokasi perusahaan. Semua faktor yang dianalisis akan berubah dan dikelompokkan menjadi biaya tetap atau fixed cost. Kemudian ada variable cost atau biaya variabel. Selanjutnya biaya masing-masing lokasi, baik itu alternatif, diplot pada grafik yang sama sehingga masing-masing total biaya dibandingkan dengan biaya-biaya pada lokasi yang lain. Kemudian contoh ini adalah langkah-langkah dalam metode break even itu sendiri. Yang pertama, kita harus tentukan faktor-faktor yang akan diamati pada masing-masing lokasi. Faktor-faktornya apa aja kita lihat. Kemudian tentukan biaya tahunan yang akan timbul dari setiap faktor di masing-masing lokasi alternatif tersebut. Kemudian kelompokkan biaya tersebut menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian hitung total biaya pada masing-masing lokasi tersebut. Kemudian plot biaya masing-masing lokasi alternatif sehingga dalam satu peta yang menggambarkan biaya tahunan dan volume yang akan dihasilkan. Pilih lokasi yang memiliki total biaya paling minimal ya, ini paling minimal. Kalau tadi pemeringkatan itu yang paling terbesar, kalau break even adalah paling minimal atau paling rendah dari alternatif lokasi tersebut. Ini contohnya ya. Ini faktor ini tempatnya Bandung, Cirebon, Makassar. Fixed cost-nya Bandung 20 juta, Cirebon 40 juta, Makassar 80 juta, variable cost-nya 50.000, kemudian 30.000 dan 10.000. Perusahaan merancang pabriknya untuk kapasitas 180 1.850 unit per tahun. Kemudian produk yang dihasilkan dijual itu 90.000 per unit. Kemudian di mana perusahaan tersebut sebaiknya mendirikan lokasi pabriknya. Berdasarkan data yang tadi, maka TC ya sama dengan FC ditambah fixed cost ditambah dengan variable cost ya. Ini adalah fixed cost. Kemudian ini adalah variable cost. Baru kita lihat yang pertama misalnya itu adalah Bandung. Berarti 20 juta ya, 20 juta sini ditambah dengan 50.000. Kemudian ini adalah kapasitas unitnya ya, maka dapatnya adalah 112 juta, 5 juta. Kemudian untuk Cirebon yang kedua ini lihat, kemudian ke sini, kemudian ini adalah variabel unitnya sama, ini ke sini, kemudian ini 10.000, maka didapatkan 95,5 juta. Untuk Cirebon dan Makassar itu mendapatkan 98,5 juta. Tadi kalau kita lihat paling minimal ya, berarti kalau paling minimal adalah di Cirebon. Tapi nggak sampai di situ saja. Kita lihat yang berikutnya. Tadi kan berdasarkan dari data di atas, lokasi yang paling menguntungkan kapasitasnya adalah Cirebon karena dia yang paling kecil ya, ini ya teman-teman. Nah ini saya tandai ya, ini kan karena lebih besar jadi nggak dipakai, kemudian ini nggak dipakai, maka yang diambil adalah Cirebon. Nah, berdasarkan dari data di atas tadi, yang paling menguntungkan untuk kapasitas produksi 1.850 unit ada di Cirebon. Baru kita bisa buktikan profitnya TR dikurang TC. TC adalah bagaimana kita melihat P dikali Q dikurang dengan fixed cost ditambah dengan variable cost ditambah dengan quantity ya. Ini adalah P-nya, ini adalah price ya. Kita lihat langsung saja, kita lihat ke
Cirebon ya teman-teman, kalau kita lihat nih Cirebon ini dia bagus ya, bagusnya adalah langsung ke arah sini ya. Penemuan antara titik di total cost dan variable costnya di sini. Kemudian kalau ini di sini, kemudian kita harus lihat ternyata si Cirebon ini hampir sama sebenarnya, tapi untuk dia sampai di titik penjualan tertinggi dan secara langsung dia bisa mencapai di titik 2000 unit ini dibandingkan dengan si Bandung maupun si Makassar, seperti itu. Jadi kita lihat ya, ini lebih bagus ya, seperti itu. Itu untuk break even. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana menentukan lokasi perusahaan kalau kapasitas kurang dari 1850. Berdasarkan data grafik yang ada perpotongan di antara Bandung dan Cirebon Makassar bisa kita hitung sebagai berikut. TC Bandung sama dengan TC Cirebon. Nah, ini dihitung 20 juta tadi, kemudian 40 juta tadi ditambah dengan ini sesuai dengan apa yang diangkat tadi, baru kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, dari hasil yang TC Cirebon dan Makassar, kemudian Bandung dan Cirebon ini, kita lihat besarannya. Besarnya nilai pada masing-masing perpotongan menunjukkan bahwa apabila kapasitas 1000, maka dibangun di Bandung. Apabila kapasitasnya 1000 sampai dengan 1000 sampai dengan 2000, maka akan dibangun di Cirebon. Kemudian kapasitasnya lebih dari 2000 unit, maka akan dibangun di Makassar. Ini ada 3 kemungkinan yang ada ketika kita melakukan break even ya. Jadi kita bisa melihat lebih cepat mana ketika kita di Bandung dengan produksinya hanya misalnya 1000, kemudian di Cirebon dengan produksinya 1000 sampai dengan 2000, kemudian apabila di Makassar dengan produksinya itu jauh di angka 2000. Nah, itu kita ada 3 kemungkinan yang harus kita lihat dari penentuan lokasi yang ada. Dan dengan asumsi ya teman-teman, ketika kita melihat secara angka data tersebut, yang lebih cepat dicapai yang mana? Tapi kita harus memperhatikan kapasitas produksi yang ada di dalam ketika kita menjalankan bisnis tersebut atau dalam operasional tersebut. Kemudian yang terakhir ada metode pusat gravitasi. Misalnya kalau kita lihat Queen Department Store mempunyai 4 outlet besar di Chicago, Petersburg, New York, dan Atlanta. Toko tersebut dipasok oleh sebuah gudang tua di Petersburg yang kini sudah tidak memadai lagi. Perusahaan memutuskan untuk menentukan lokasi baru untuk membangun gudang baru. Dengan data berikut ini, gunakan metode pusat gravitasi untuk menemukan lokasi tersebut. Data titik koordinat dan tingkat permintaan setiap outlet. Ini kita perhatikan datanya. Chicago DXDY-nya 30 dan 120. Jumlah kontainer yang dikirimnya adalah 2000. Petersburg 20, DX-nya 90, D-nya itu 110. Jumlahnya adalah 1000. New York DX-nya 130 dan DJ-nya itu sama 130. Yang dikirimkan itu 1000. Kemudian Atlanta 60 DX dan 40 DJ-nya dan yang dikirimkan 2000. Nah, ini adalah pusat koordinat gravitasinya. Sigma D1 kemudian dikalikan dengan Q1, kemudian dibagi dengan QI ditambah QI pangkat 1. Nah, kita lihat 30 ini tadi adanya di mana? Ini adalah misalnya di Chicago, ya kan? Ini dia dapat dari Chicago, kemudian 90, kemudian 1000 itu ada di Petersburg ya, PT. Kemudian ini ada di NY, kemudian ini ada di Atlanta. Kemudian ini dari masing-masing yang ada di jumlah kontainer yang dikirim ya, jumlah kontainernya. Maka didapatkan hasilnya adalah 400.000 dibagi dengan 6.000, maka hasilnya adalah 66,7. Ini untuk yang X.
Kemudian itu patokannya dengan X ya. Nih X yang tadi angkanya, jadi teman-teman nggak bingung. Kemudian sekarang yang Y. Yang Y kita ambil dari sini 120. Ini untuk Chicago, kemudian ini untuk PT Petersburg, kemudian ini untuk New York, kemudian ini untuk Atlanta. Ini maka didapatkan hasilnya adalah 93,3. Nah, ini kita lihat adalah data titik koordinat dan tingkat permintaan setiap outletnya. Makanya ini menjadi salah satu faktor yang terpenting di dalam kita menentukan dengan menggunakan pusat gravitasi. Nah, pusat gravitasi itu tadi kalau kita lihat menjadi salah satu teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko. Berarti yang paling baik itu yang mana, yang sesuai dengan apa yang ada di dalam perhitungan gravitasi itu sendiri. Demikian teman-teman materi perkuliahan tentang strategi lokasi pada pertemuan ke-11 di mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Nanti teman-teman bisa melakukan perhitungan atau coba-coba kembali, dan mohon teman-teman koreksi bila saya di dalam slide atau materi yang saya sampaikan ada kesalahan, dan itu bukan artinya bukan teman-teman menyalahkan saya, tapi mungkin aja saya yang salah karena saya hanya manusia biasa, dan mungkin ada angka-angka yang di dalam materi yang saya sampaikan kurang jelas ataupun kurang dipahami. Teman-teman bisa bertanya kepada saya. Demikian teman-teman materi kita di pertemuan ke-11 di mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional di materi strategi lokasi. Mudah-mudahan bisa menambah dan memberikan pengetahuan baru untuk teman-teman semua. Kalau ada kesalahan saya tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyempatkan dan memberikan like di video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.